Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang terkecil sekalipun, berupa langkah kaki dalam jalan-jalan kebaikan, langkah kaki menuju masjid-masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki dalam berjuang menyebarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Teman-teman sekalian, kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ulama kita menjelaskan makna athar ya, di dalam ayat ini ya, terkait makna kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Ulama kita menjelaskan bahwasanya yaitu Allah Subhanahu wa taala mencatat bekas jejak kaki mereka. Ya, karena athar ya ini dalam bahasa Arab bermakna jejak kaki yang telah dipijak. Ya, sehingga kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, meskipun itu dia telah melupakannya, meskipun dia sudah tidak lagi mengingatnya, berupa jejak kaki yang mungkin akan hilang, dihilangkan oleh hujan, dihilangkan oleh waktu, tapi langkah-langkah ini tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala langkah-langkah kebaikan, amalan-amalan kebaikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teman-teman sekalian, begitu juga sebaliknya, amalan-amalan keburukan ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Dan tidak pula mereka melintasi suatu lembah dalam rangka berjihad, kecuali Allah akan dituliskan bagi mereka. Kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di ayat ini Allah menjelaskan langkah kaki seorang mujahid ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tercatat, akan diabadikan, akan diarsipkan. Kalau saja langkah-langkah kaki ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi amalan kebaikan, amalan yang menunjukkan kepada seseorang kebaikan. Ya, amalan yang dikerjakan bukan hanya dengan sekedar langkah, tapi membutuhkan pengorbanan. Maka ini juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja sekali lagi teman-teman sekalian, begitu pula langkah-langkah menuju kemaksiatan, amalan-amalan keburukan. Ya, ini tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa diarsipkan dalam pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang cerdas, tentu saja kita berusaha meninggalkan jejak-jejak kebaikan, meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Dan sebagai mukmin yang cerdas, ya, dia tidak hanya meninggalkan amalan-amalan kebaikan saja, tapi dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah mereka meninggal dunia. Yaitu yang dimaksud dengan amal jariyah, yaitu amal yang dimana pahala itu terus mengalir tatkala seorang telah meninggal dunia. Dan ulama kita menyebutkan ya, ketika seorang ulama ya, tatkala dia meninggal dunia, kemudian dia memiliki buku, yang kemudian buku itu dia bermanfaat kepada banyak kaum muslimin. Ya. Kemudian seorang hamba, ya, tatkala dia masih hidup, dia mengajari anak-anak untuk belajar surat Al-Fatihah. Dan kemudian melalui perantaranya, dia bisa membaca surat Al-Fatihah. Dia bisa mengaji. Maka selama dia mengaji, pahala ini mengalir kepada yang mengajarkannya. Atau
seseorang yang punya harta, yang kemudian dia bangunkan masjid, dia bangunkan fasilitas di dalam dakwah, selama fasilitas itu dipakai, maka pahalanya terus mengalir. Dan ulama kita menyebutkan, yaitu pada saat seseorang telah meninggal dunia dan dia memiliki amal jariah, ini disebut dengan umur yang kedua. Ya, teman-teman sekalian, begitu banyak yang kita bisa melihat dari masyayikh kita, rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah telah lama meninggal dunia, tapi hadisnya masih kita baca. Selama hadisnya kita baca, maka selama itulah dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan umur yang kedua. Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan masyayikh yang lainnya, tatkala mereka telah meninggal dunia dan kita masih mendapati buku-bukunya dan kita masih mendapatkan fatwa-fatwanya, bahkan kita masih bisa mendengarkan suara rekaman suaranya, dan bahkan kita bisa melihat video-video dakwanya. Ini menunjukkan begitu tatkala dia meninggal dunia, maka mulailah pahala itu mengalir kepada hamba tersebut, meskipun hamba tersebut telah lama meninggal dunia. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, idza mata al-insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, ya ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah amalan jariah, ya amalan yang terus mengalir tatkala seorang hamba telah meninggal dunia, ya berupa sedekah jariah, pembangunan masjid, wakaf Al-Quran, kemudian pembangunan-pembangunan yang lainnya. Apalagi kalau pembangunan masjid, ini disebutkan secara khusus dalam sebuah hadis, ya, man bana masjidan lillahi banallahu mithlahu fil jannah, kama qala Nabi alaihi wasallam. Man bana masjidan lillahi, siapa yang bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Tentu saja rumah di surga berbeda dengan rumah di akhirat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, seperti yang kita telah sebutkan tadi, kita mengajarkan anak-anak dia bisa membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita memberikan ilmu kepada mereka, atau kita menyebarkan ilmu dengan buku-buku yang kemudian buku itu bermanfaat bagi muslimin. Kemudian anak soleh yang selalu mendoakan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan amal jariah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan li ibni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, dan Al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang dia bangun untuk Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya, semuanya akan mengiringinya setelah meninggal. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba menjadi pelopor contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dicontohkan. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya teman-teman sekalian,
tatkala seorang hamba dia menjadi pelopor dalam keburukan, na'udzubillahi min dzalik, maka dia tidak hanya mendapatkan amalan dosa yang dilakukan, tapi dia juga akan mendapatkan dosa dari yang dilakukan dan orang-orang yang mengikuti dosa dari yang dicontohkan. Dan ini telah disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla awwala." Ya, tidaklah seseorang dibantai, dibunuh secara zalim selain anak Adam yang pertama turut menanggung dosanya. Ya, kita bisa melihat ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kita mengetahui bersama, Nabi Adam mempunyai dua anak yang kemudian memberikan kurban dari salah satu di antara mereka tidak diterima, maka anak Adam ya, dari salah satu di antara mereka yaitu Habil, ya, dia membunuh saudaranya Habil. Kemudian teman-teman sekalian, ya kita bisa melihat bahwasanya dia akibat dosa pembunuhan yang dia lakukan, ya, dia tidak hanya mendapatkan dosa yang dilakukan, akan tetapi dia mendapatkan dosa pembunuhan yang dilakukan, na'udzubillahi min dzalik, dan dosa orang-orang yang setelahnya yang melakukan pembunuhan yang sama. Kita bisa melihat sekarang begitu banyak pembunuhan yang terjadi di muka bumi. Ya, perang dunia satu, perang dunia kedua, dan perang-perang yang terjadi yang membunuh jutaan jiwa, semua kembali kepada anak Adam pertama yang mencontohkan perbuatan pembunuhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita menjadi seorang hamba yang berusaha untuk melakukan amalan kebajikan. Kemudian kita berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Kemudian kita berusaha agar kita meninggalkan amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya tatkala kita telah meninggal dunia. Dan kita menjadi pelopor kebaikan, kita mencontohkan kebaikan, dan di mana kebaikan itu ditiru oleh orang banyak, dan kita juga mendapatkan kebaikan atas kebaikan yang dicontoh dari diri kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik agar kita terhindar dari jatuh dalam perbuatan dosa, na'udzubillahi min dzalik, dan bahkan kita berlindung kepada Allah ya agar kita tidak menjadi pelopor keburukan. Dan ini menjadi ancaman keras bagi para wanita yang masih mengupload foto-foto di sosial medianya, ya di sosmednya yang menunjukkan auratnya. Tatkala dia meninggal dunia, foto itu masih terpampang, foto itu masih diekspos, foto itu masih di-share, maka selama itu dosa itu mengalir akibat foto-foto yang tidak menutup aurat yang mereka tampakkan di sosial medianya. Oleh karenanya, ya, mari kita menutup celah-celah tempat yang dimana dosa itu bisa terus mengalir, dan kita membuka keran-keran, ya, kita membuka sungai-sungai yang bisa menjadi kesempatan agar amalan kita bisa terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kullum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصير أحسن